yuqalu lahu fitil ghaibati kullu nafsin dha'iqatul maut. Fakih al-Muqaddam mengatakan apa? Fayaqulu laisa li nafsun, aku tidak memiliki napas. Apa iya orang yang sudah hilang akal menjawab ayat Al-Quran dengan mengartikan seenak jidat mengatakan saya tidak punya napas? Nah, begini bang. Makanya seharusnya abang itu sudah sadar. Abang percaya nggak? Kok jawabannya abang, sebentar bang, satu kata. Abang percaya nggak bahwasanya di dalam tasawuf yang namanya fana maknanya adalah orang yang hilang akal atau orang majnun? Percaya nggak? Oh iya. Percaya. Seperti bahasanya orang wali, mafil juga illallah. Kalau abang percaya, kenapa abang bisa ada orang yang hilang akal bisa menjawab ayat Al-Quran? Bagaimana bisa orang akal hilang? Justru orang sudah maju. Karena beliau itu sedang, kalau nanti sudah sampai di rumah saya masuk lagi, ini saya ada di luar ini. Cuma saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Putra tadi, ya. Yang disampaikan Bang Putra tadi tentang omongan Anda ini. Akun palsu. Tolong Anda ini kalau memang Anda seorang yang terdidik, tunjukkan bahwa Anda itu memang orang-orang yang terdidik. Hentikan hinaan, cacian. Pak Kiai, saya akan tunjukkan sekarang. Saya contohkan. Sebentar. Oke. Sebentar. Apakah pantas Anda mengatakan, mohon maaf ya, fakirmu kondom ini segala macam? Anda sudah saya rekam. Saya ngomong silakan. Ini betul. Silakan direkam. Maksud saya sengaja rekam, tujuannya takut Anda itu ngeles. Baik, boleh. Begini bang, ya, begini akun Pak, begini. Kalau memang Anda itu tidak percaya terhadap Sadah Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Nabi SAW, itu hak Anda. Tetapi tidak kemudian Anda ini seenaknya menghina, merendahkan. Ayolah belajar untuk menghargai orang lain. Tapi belajarlah bang, Anda itu untuk menghargai orang lain agar Anda dihargai orang lain, saudara. Apakah ada pendidikan yang seperti itu? Kalau Anda itu dididik seperti itu, ya. Dengerin dulu. Oke, gantian Ustaz Abdul Fattah. Iya. Gantian Ustaz Abdul Fattah. Pak Yai Abdul Fattah, jangan on kan Pak Yai. Oke, siap. Diindikasi lagi. Oke, gantian ya. Pak Yai jangan. Ya. Bolehlah Anda mengatakan nasabnya Ba'alawi itu tidak boleh dihina, tidak boleh dicela. Oke. Karena terserah kamu mau percaya apa tidak, itu hak kamu. Tapi saya juga hak saya dong, saya ingatkan ke umat bahwasanya orang-orang yang mengaku nasab Nabi ini adalah dibuat dawer, dibuat bohongin umat, dibuat jual pasir tarim, buat jual keringat, buat minyak segala macam untuk membodohi masyarakat. Saya boleh dong menyampaikan ke umat. Karena saya punya bukti, Bang. Kecuali kalau saya fitnah baru boleh. Saya tidak ke situ. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Sebentar. Cuma sebentar sih kesempatannya. Oke. Apa salah Fakih Al-Muqaddam kepada Anda? Saya mau tanya itu saja. Fakih Al-Muqaddam. Bagaimana Anda itu mengatakan tentang Fakih Al-Muqaddam? Fakih Al-Muqaddam, kesalahannya adalah, dengerin Bang, saya ngomong Bang. Kesalahannya Abang mau tahu, dia mengaku itu Mi'raj 7 ini loh Bang, ini yang bermasalah ini. Kenapa saya bilang kita harus sampaikan? Siapa yang mengaku, siapa yang menulis? Tunggu dulu Bang. Oke, masalah itu kita tunggu. Insya Allah sebentar lagi saya nyampe ke rumah, kita bahas. Abang lihat kalau memang Anda itu mau kembali terhadap keilmuan, kita bahas secara ilmiah. Oke, saya tunggu Abang. Jangan segitu. Saya sudah katakan bahwa itu cuma sebentar. Termasuk tentang yang syarhul ainiyah tentang masalah fitil kalwaibah, itu Anda salah. Wallahi salah paham Anda. Sekarang saya pengen lihat merojiknya Abang seperti apa yang diinginkan. Kita baca bareng-barang. Baik, coba saya sedikit hafal. Coba Anda buka kitab Fathul Mu'in. Kalau saya itu kitab I'anahnya juz 4 pada halaman 132, itu babun firidah. Coba di situ akan lihat qala syaihuna kasyaihi wa kadza qaulu wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi. Tolong fahami itu hala ghaibatihi. Dan tentang kitab Syarhul Ainiyah, tolong dibaca dari awal bahwa itu ghaib itu artinya apa? Artinya ghaib itu ghaiban amma siwallah, amma siwa rabbih. Itu yang kalau tidak salah. Mana yang tulisannya Bang? Jadi begini Bang, Abang itu ambil dari mana? Ini Syarhul Ainiyah saya punya Bang. Ini ada kitabnya. Mana yang Abang bilang? Ayo coba buka. Coba buka. Mana?
dirunut lamma tawatarat itu awalnya dibaca di situ saja. Bang, kitab nasab ini ada asuluk, ada syarhul ainiyah, syarhul ainiyah, ada tanbihul ansab. Kemana-mana kamu, coba buka kitab diam kamu Adam, kamu goblok Adam, nggak bisa apa-apa kamu diam. Loh, ayo syarhul ayo ainiyah. kalau memang kamu mau coba syarhul ainiyah Anda buka ya. Kalau ada bahasa kotor hukum basuh jangan coba pakai syarhul basuh ainiyah Anda gitu. buka. Coba dibaca dari awal. Oke, saya sekarang sebenarnya ada di depan Indomaret ini. Mana? Coba dibaca dari awal. Mana yang lama tawatarat itu? Mana yang abang mau tadi yang mana? Syarhul ainiyah yaitu tentang pembahasan masalah anallah katanya mana? Ada anallah atau mungkin kullu nafsin sebelumnya. Sebelumnya. Mana yang tulisannya? Itu kan Anda sudah selalu baca. Mana ini? Loh, ini kok Alhamdulillahilladzi. Terus? Loh, mana lagi? Mana yang abang maksud? Biar saya bacakan yang mana? Itu di dalam kitab Syarhul Ainiyah sebelum pembahasan tentang fi tilkal ghaibah itu sebelumnya itu di tilkal ghaibah yang selalu dibaca oleh Anda itu. Coba Anda baca. Jadi baca kitab itu jangan langsung tilka itu kan ada isim isyarah. Tilkal ghaibah itu yang dimaksud yang mana itu? Oh, abang mau yang ini. Oke. Loh. Oke. Coba Anda buka. Lamma tawatarat. Coba dibaca. Yuqalu lahu fitilkal ghaibati. Mana bang? Sebelumnya. Wa kana yuqalu lahu fitilkal ghaibati. Ini maksudnya apa? Adalah di atasnya kan itu kisah seorang murid datang kepada Faqih al-Muqaddam. Adalah dia bertanya tentang perkara gaib kepada Faqih al-Muqaddam. Terus itulah kesalahan kembalinya Anda. Itu bukan tentang masalah perkara gaib. Maksudnya gimana bang? Itu bukan masalah tentang perkara gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ghaiban amma siwa rabbih. Itulah. Coba lihat ini. Lihat mana tulisannya. Ini yang ente masalahkan ya. Wa kana yuqalu lahu fitilkal ghaibati. Adalah ditanyakan kepadanya Faqih al-Muqaddam tentang perkara gaib. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Ini tulisannya gaib di sini, Bang. Ini gaib loh. Iya, masalah benar. Masalah gaibnya iya, cuma pemahaman Anda yang salah. Masalah gaibnya ada salah. Itu baca sebelumnya lamma tawatarat. Wa kana yuqalu lahu fitilkal ghaibati. Ya Allah. Ini gaib, Bang. Gaibati. Ya Allah. Anda, loh, saya bukan menyalahkan ghaibahnya. Pemahaman Anda terhadap kalimat gaib itu bukan gaib yang dimaksudkan. Apa yang enggak? Kalau bukan gaib apa yang dimaksudkan? Jangan-jangan apa enggak bisa itu, Bang? Fi halil ghaibah itu, Bang, ketika seseorang itu ghaib amma siwa rabbih. Itu adalah fahami. Mana maknanya, Bang? Mana artinya, Abang? Artikan dari mana, Abang ini? Wa kana yuqalu lahu fitilkal ghaibati. Marojnya adalah baris sebelumnya dibaca. Baris sebelumnya dibaca. Itu di atasnya lamma tawatarat. Saya itu sekarang ada di luar. Di mana? Mana yang sebelumnya yang mana? Itu. Lamma tawatarat. Coba dibaca. Mana? Coba dibaca. Yang mana Abang maksud? Sudah begini saja. Saya nanti sampai di rumah saya buka PDF-nya, insya Allah. Ini di atasnya ini lamma tawatarat ini. Ini ghaiban amma siwa rabbi. Masa kamu tidak lihat ini? Ada di depan mata Anda. Iya, terus ghaiban amma siwa rabbi. Faniyan bihi. Ini yang dimaksud. Anda ini tidak paham tentang ini, Bang. Ghaiban amma siwa rabbi faniyan ini adalah makom wilayah bagi kami. Ya, maksudnya seseorang wali, ini kami pengikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di antara derajat atau makom kewalian itu, seseorang sudah wali itu makomnya kadang sampai makom fana. Ada yang mengistilahkan fana, ada yang mengistilahkan ghaibah. Itu sama, Bang. Jadi ghaiban amma siwa rabbi, pada saat itu, saat ghaib amma siwa rabbi, artinya selain Tuhannya itu sudah ghaib, sudah tidak terasa, maka pada saat itu saat jadbah. Orang itu mohon maaf ya, walaupun mirip dengan orang gila, walaupun kami tidak mengatakan gila. Jadi pada saat itu, saat orang itu kewaliannya sampai ke situ, itu tidak kuat, Bang. Sehingga pada saat itu tidak mukallaf. Coba gantian, Bang. Coba gantian. Nanti tolong kasihkan saya meroji ya. Saya baca ya. Nanti tolong ajari saya kalau saya bodoh.
tolong kasihkan saya baru. Sebentar Bang, sebentar. Saya ini mau terus. Coba kalau Anda punya kitab Fathul Mu'in, babun firidah. Kalau saya punya kitab I'anahnya, kalau I'anah itu juz 4. Enggak. Saya lagi di luar ini, Bang. Saya ada di luar ini. Kalau Abang punya kitab, coba buka. Oke, nanti saya buka. Ini saya sudah mau pulang. Insya Allah nanti sampai di rumah kita lanjut lagi. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini semuanya. Tutup, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tutup on cam-nya, Pak Yai. Nanti ke Oh ya, siap. Ya, Afwan nih. Ya, sambil mendengarkan saya. Nah, Nyong, itu ada permintaan Sikori dinaikkan, jangan dinaikkan karena ini akan menjadi rusuh kalau Sikori naik. Siap. Jangan itu nanti takut kenain. Ini tadi udah kena pelanggaran Sikori, kalau ditaikin lagi bisa kena biar Nyong. Pokoknya nggak usah naikin orang lain dulu, cukup yang ada di atas, biar aman. Ya, saya pengen lihat. Sekarang saya punya. Menurut saya, Bang akun palsu, mohon maaf. Boleh kenceng ngomongnya, jangan kasar ya, please. Saya nggak akan Ini kasar. aku. Saya nggak akan kasar kalau nggak mau kasar. Ini saya pengen kasih tunjuk. Hitam jangan kasar ya, hitam. Sepakat ya. Kita akan bahas ini juga ya. Kita akan bahas ini juga. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'idin annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a amarat wa fi riwayatis sab'ah wa isrina. Terus marrah fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marrat. Coba bayangin. Bang akun palsu. Fakir al-Muqaddam ini teman-teman. Mi'raj 7 kali dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain juga dia mi'raj 27 kali satu malam. Dalam satu malam dia mi'raj 27 kali. Terus dalam riwayat yang lain lagi wa fi riwayati sab'ina marrat. Dalam riwayat yang lain lagi dia mi'raj lagi 70 kali. Satu hari begini, 70 kali. Bang akun palsu. Gimana cara? Coba ajari saya kalau saya bodoh. Masa Bang akun palsu. Bentar. Begini Bang akun palsu. Itu ntar pembahasannya sama Kiai Fatah. Terus kita sepakat ya berapa menit biar nggak ada bantahan. Boleh. Berapa menit kira-kira disepakatin? 5 menit. Terserah. 5 menit ya. Kalau gua mau oke aja. Ya. Tapi jangan kita sepakat. jangan ada kata-kata kasar ya. Dekan siapa yang emosi langsung turunkan. Siap. Sepakat nggak? Palsu. Jangan sok-sokan. Gaya sekali kalian. Udah, kita nggak usah urusin yang tapping di bawah. Bang akun palsu, kita nggak usah urusin tapping yang di bawah. Iya. Ya. Monggo Gus Adam gantian Bener nggak, ngomong, Gus Adam? Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya naik di roomnya Inyok Malang. Salam kenal. Habib Zain Mutahhar, Singa Pribumi, Yai Fatah, sahabatku. Alhamdulillah beliau alim. Mana itu akun palsu itu sudah? Waalaikumsalam Adam, warahmatullahi wabarakatuh. diam kau. Kau bisa apa kau? Loh, jangan iya kasar, sudah. woy. Nunggu Yai Fatah. Jangan Kalau kau nggak ada guna di situ, nggak aja. Nggak usah bikin rusuh kau. Hitam jangan kasar. Maklum lah ya, kemarin dia debat dengan saya, dia tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Ya, Jangan ngambek lo, hitam. dia kemarin debat dengan saya. Tidak telepon dari Kori. Talpun baca kitabnya. Sikori katanya, kamu turun aja di situ nanti naikkan saya. Kita kongkok bareng. Udah jelas deh Padian. Ya, jadi begini ini ya. Kalau mau memahami apa yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah, hendaklah membaca Fathul Mu'in.
Ya, di Babun Firida di situ Syekh Zainuddin Al-Malibari mengutip daripada kalam Syekhuna. Yang dimaksud Syekhuna di situ adalah siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ke Syekhihi. Seperti juga artinya kalam daripada kiainya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana di situ itu dibuka satu lembar pada halaman 135 ya mungkin. Bahwa wakadha begitu pula artinya tidak memurtadkan qaulul wali, ucapan seorang wali hala ghaibatihi, ketika ghaibnya si wali. Apa maksud ghaibnya si wali? Yaitu ada yang ada di dalam kitab Syarhul Ain tadi itu, cuma dia saja entah pura-pura tidak melihat atau bagaimana ya. Yakni ghaiban amma siwa rabbih, gaib dari sesuatu selain Tuhannya. Dan itu kita sebagai pengikut ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini dan mempercayai bahwa di antara makom para wali itu makom ghaibah atau fanian. Nah, itu lebih diperjelas lagi. Fanian, dia itu sudah rusak. Artinya pada saat itu seorang wali itu sudah apa? Sudah, mohon maaf ya, akal normalnya manusia itu sudah dicabut, sudah rusak. Sehingga pada saat itu si wali itu sudah tidak mukallaf, sehingga ucapan-ucapan pada saat ghaibah itu tidak bisa dianggap, Sementara yang bisa memurtadkan itu di awal sudah disinggung bahwa qat'u mukallafin, memutusnya seorang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Adalah seseorang yang sudah baligh dan mempunyai akal. Nah, si wali setelah saat ghaibah itu akal normalnya setelah tercabut karena tidak mampu dengan makom yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang makom kewalian yang sangat tinggi pada saat itu. Nah, sehingga apa kata Ibnu Hajar tadi, wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi anallah. Jelas itu di Fathul Mu'in, bukan hanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan hanya itu saja, bukan. Ya, anallah itu sesuai katanya yang ada di dalam manuskrip. Yang ada di dalam manuskrip kitab yang dibaca tadi. Namun di dalam kitab Syarhul Ain dia itu mungkin ada kesengajaan yakni tujuannya untuk semakin tidak menimbulkan fitnah, mungkin itu memang tidak ditulis, tapi di manuskripnya kata mereka itu juga ada anallah, sehingga dengan lantangnya mereka bahwa ini akun palsu yang mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu sampai ada Fir'aun ini. Jadi sebenarnya hanya mereka saja yang tidak paham, atau mereka sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang sedemikian. Ini kalau mau mereka itu mau jujur dengan ilmu itu tadi kan sudah jelas fitil kal ghaibah tentang perkara gaib. Dari mana itu dapat memahami seperti itu? Dari mana? Ya, padahal itu sudah jelas itu ada isim isyarah. Isyarahnya tilkal ghaibah itu al ghaibah itu yakni itu al ghaibah yang dinamakan kalau di dalam ilmu nahwu itu al namanya lil ahdi dzikri atau alil ahdi dzihni bisa. Maksudnya ghaibah yang dimaksud itu di baris yang sebelumnya ghaiban amma siwa rabbi. Itu sebenarnya sudah jelas. Cuma ya dia tuh tidak paham-paham. Udah sampai rumah, Bang? Tidak paham. Apa? Sudah sampai rumah, Bang? Tidak, sudah sampai ini dalam rumah. Perjalanan. Akun palsu, kamu itu jangan terjebak dengan tekstual. Gantian Pak Yai Fatah, gantian. Gus Adam, monggo Gus Adam. Sudah sampai rumah belum, Bang? Dulu saja sudah. Masih belum, mungkin 1,5 jam lagi itu saya sampai di rumah. Aduh. Oke, Bang. Yang Abang mengatakan tadi tentang perkataannya Ibnu Hajar, di situ yang Abang bilang fana, di situ Abang maknakan apa? Hah? Apa? Pisang crispy.
Abang maknakan apa fana itu? Sedangkan di dalam ilmu tasawuf, fana itu orang yang hilang akal, orang yang bang, di-mute dong bang. Kita sama-sama saling menghargai. Tadi abang ngomong, saya juga mute. Apanya? Bentar. Coba di-mute bang, oke. Udah di-mute. Sekarang gini bang, abang memaknakan fana bawa perkataannya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang pertanyaan saya, fana di dalam ilmu tasawuf itu diartikan orang yang hilang akal atau orang majdub. Pertanyaan saya, apakah orang yang hilang akal, yang majdub bisa menjawab tentang kullu nafsin dha'iqatul maut? Coba jelasin ya. Baik. Saya jawab sebentar. Orang yang hilang akal, jawabin. Fana, bentar bang, saya nggak potong tadi abang ngomong. Ya, oke. Silakan. Abang tadi ngomong beberapa menit bang. Kasih saya waktu juga. Silakan. Jangan potong saya. Silakan teruskan, jangan banyak. Itu justru teruskan. Oke. Di dalam ilmu tasawuf yang ente bawa perkataannya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang fana, dalam ilmu tasawuf itu fana maknanya orang yang hilang akal atau orang yang majdub. Gitu loh bang. Jadi kalau orang sudah majdub, sudah hilang akal, bagaimana taklif dia? Taklifiahnya bagaimana dia bisa menjawab ayat? Bagaimana dia bisa memaknai? Berarti orang yang sudah hilang akal, yang sudah majdub, dia nggak akan paham lagi apa itu gaib bang. Bagaimana dia bisa jawab kullu nafsin dha'iqatul maut, sedangkan akalnya hilang? Coba ajari saya bang. Kalau saya yang bodoh, saya taslim. Coba. Baik. Orang hilang akal itu tidak berarti tidak menangkap omongan orang. Saya begini, jangan tidak usah ke wali, karena ada kemungkinan Anda ini tidak percaya lagi dengan Faqih Muqaddam. Oke? Astagfirullah, kita bahas wali Faqih Muqaddam bang, jangan kemana-mana. Fokus ke satu ini, ke wali Faqih Muqaddam. Makanya saya kasih contoh, kita berbicara dengan orang gila, itu sudah hilang akal. Apakah orang gila tidak bisa menjawab? Bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja perbandingannya. Apakah ketika ada orang gila dikasih diajak ngomong akan tidak bisa menjawab? Tetap bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja. Bang, gimana caranya? Di dalam ilmu tasawuf itu orang yang namanya fana itu adalah orang yang majdub atau hilang akal. Pertanyaan saya, orang kalau sudah hilang akal kan taklifnya nggak bisa. Apa bisa dia memahami tentang perkara gaib lagi? Seperti ditanya kepada dia, wa kana yuqalu lahu fitil gaibati kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqih Muqaddam mengatakan apa? Fayaqulu laisa li nafsun, aku tidak memiliki napas. Apa iya orang yang sudah hilang akal menjawab ayat Al-Quran dengan mengartikan seenak jidat mengatakan saya tidak punya napas? Nah, begini bang. Makanya seharusnya abang itu sudah sadar. Abang percaya nggak? Kok jawabannya abang, sebentar bang, satu kata. Abang percaya nggak bahwasanya di dalam tasawuf yang namanya fana maknanya adalah orang yang hilang akal atau orang majdub? Percaya nggak? Oh iya. Percaya. Seperti bahasanya orang wali, mafil juga illallah. Kalau abang percaya, kenapa abang bisa ada orang yang hilang akal bisa menjawab ayat Al-Quran? Bagaimana bisa orang akal hilang? Justru orang sudah maju. Karena beliau itu sedang maju. Dengarkan, ini akan saya jawabkan. Justru karena beliau itu sedang majdub, sehingga jawabannya itu ngelantur, hingga orang-orang yang tidak paham seperti Anda bisa menyalahkan. Itu saja sebenarnya. Izin menjawab ya. Akun palsu, izin saya menjawab. Udah kesana kemari nih. Ini beda lagi nih, nggak percaya saya Al-Hasan ini penbohong ini. Udah. Kan takut kan? Nggak beres. Takut saya jawab kan? Kalian tadi nyuruh saya Tengku Kori nggak mau dinaikin. Kalian suruh saya sama Abdul Fatah. Kenapa sekarang kalian naikin yang lain? Maksudnya apa? Mau diturunin atau saya yang turun? Kamu nggak bisa diskusi sama saya, Tat. Takut diskusi sama saya. Bukannya nggak mau. Saya dari tadi Tengku Kori sudah korban turun, dia nggak dinaikin gara-gara karena saya mau diadu mungkin. Akun palsu ngomongnya jangan sembarangan. Tengku Kori bukan korban saya yang korban. Mungkin begini. Sebelum saya sampai di rumah, mungkin baiknya diskusi dengan
Ini naikin tempo Optifa ada di bawah Optifa naikin. ini. Orang dia Sebelum saya ngomongnya sampai di rumah. jorok-jorok, kamu berarti membela Teguh Kori yang suka melecehkan perempuan gitu maksudnya. Kalau dia sebentar, bisa sopan, sebentar. nggak melecehkan saya, nggak merokok saya naikkan. Jangan marah-marah ke saya Kamu, dong. kamu siap nggak diskusi sama Abdul saya? Fatah, Abdul Fatah, ingat sebentar. Saya Begini, tidak begini, diem begini. aja loh, dihinain sama kalian loh. Tidak Sebelum ada saya itu orang sampai di rumah. tasawuf Jangan ngomong yang tasawuf, kamu tuh orang wahabi, tidak yang pakai tasawuf. akal, Ini saya di orang, jalan. orang yang majdub bisa Saya di menafsirkan jalan. Al-Quran. Tolong Dengar, dilanjut nanti. ahli Anda tasawuf, dia bicara dulu ahli dengan tasawuf Optifa. telah Saya ini sekarang ada di jalan. Imam-imam tasawuf mengatakan tidak ada orang hilang akal, orang majdub bisa kita jadikan hujah perkataannya, apalagi kita mendengar masalah urusan Al-Quran.